Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wa muhtaramin, para shaimin was shaimat, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam hal pembelajaran home learning. Insya Allah kita semua akan mendapatkan begitu banyak pengalaman dari peristiwa yang kita alami saat ini, yaitu di wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua, baik zahir maupun batin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para shaimin was shaimat, anak-anakku. Kemarin Bapak sudah memberikan materi tentang sabar dalam menerima musibah apapun. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi kultum atau tausiah yang akan nanti kalian resume di dalam jurnal Ramadan yang diberikan dan diterima oleh kalian. Saat ini Bapak ingin menyampaikan tentang hal birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana agama kita telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anak-anakku, ini adalah sebuah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak dibenarkan menyembah selain Allah. Untuk itu senantiasa kita melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, hanyalah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ada dua perintah yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah yang beriman. Perintah yang pertama yaitu kita disuruh menyembah Allah. Tidak Tuhan selain Allah yang patut disembah, hanyalah Allah yang patut kita sembah. Yang kedua, kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Karena kita ketahui bahwasannya kedua orang tua kita begitu susah payahnya, dari kecil kita diurusnya hingga kita besar, kita masih diperhatikan dan diurusi olehnya.
sebagai anak patutlah kita menggantinya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu di sebuah riwayat hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah pernah didatangi oleh orang remaja. Maka remaja itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah yang patut aku berbakti kepadanya di dunia ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummuka. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, summa man ya Rasulullah? Qala Rasulullah, summa ummuka. Lalu pemuda itu bertanya lagi kepada Rasulullah, summa man ya Rasulullah? Qala Rasulullah, summa ummuka. Terakhir, ketika pemuda itu bertanya, summa man ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, summa abuka. Yang artinya ketika itu seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang patut aku berbuat baik kepadanya di dunia ini? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu pemuda tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, abuka, bapakmu. Kalau kita lihat dari hadis ini, ketika itu Rasulullah menjawab ummuka, ummuka, ummuka hingga 3 kali, baru abuka. Artinya semua pengabdian anak kepada kedua orang tua lebih diutamakan yaitu kepada seorang ibu. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan kita dengan susah payah. Ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari hingga kita dilahirkan di dunia ini. Bahkan seorang ibu ketika melahirkan kita, taruhannya adalah nyawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu pantaslah seorang ibu di dalam hadis mendapatkan sebuah surga yang diterangkan bahwasannya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bahwasanya seorang ibu penuh dengan susah payah dalam mengandung kita, membesarkan kita. Dan bukannya seorang bapak tidak ikut serta, bahkan seorang bapak pun harus kita berbuat baik kepadanya. Karena itu kedua orang tua kita patut kita hormati dan kita pergauli dengan baik, karena itu adalah perintah dari agama kita. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berbarengan dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah berbarengan dengan murkanya kedua orang tua. Ini artinya barang siapa seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya. Apa itu ridho? Ridho yaitu Allah senang, Allah suka dengannya. Bayangkan ketika kita disukai, disenangi oleh orang lain, kita sungguh bahagia sekali. Terlebih apabila Allah suka dan ridho dan senang kepada kita, maka subhanallah, suatu kebanggaan buat kita semua.
Itu semua dengan sebab kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun di kalimat selanjutnya, suhtullah fi suhtil walidain. Namun murkanya Allah berbarengan pula dengan murkanya orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Anak-anakku, perhatikan ketika kita mencermati kalimat ini, bahwasanya Allah murka ketika orang tua kita murka kepada diri kita. Nah, kita sebagai anak jangan sampai kita membuat murka kedua orang tua kita. Apabila murka kedua orang tua kita, maka murka Allah juga kepada kita. Ini yang harus kita cermati. Di dalam bulan yang sangat baik ini, marilah senantiasa kita perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Kita berikan kedua orang tua kita dengan sentuhan belai kasih sayang dari kita sebagai anaknya. Berilah kebanggaan kepada kedua orang tua kita dengan prestasi-prestasi yang kita miliki. Untuk itu, marilah segerakan kita semua dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka kepada kita. Karena ketika orang tua sudah murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mungkin itu saja pencerahan atau materi yang Bapak sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat buat kita dan bermanfaat juga bagi semuanya, dan kita semua perbaiki akhlak diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.